Tanpa kecuali senantiasa dalam keadaan siap banyak rezekinya. Jangan sampai kurang bayar BI ya, bayar BI kurang orang oleh, seperti apa ya? Kurang 5.000 orang oleh, ya. Nak lebih diibu disusui ya. Oleh sebab itu sekarang yang uangnya kurang, nanti ditanya sama Pak Umar, silakan angkat tangan, nanti ditambahin sama Pak Umar. Jangan tentunya senyum sedikit ya. Sedikit kelihatan pres ya. Nanti kalau jadi video kamu kayak senyum ya. Yang nggak biasa senyum, paksa senyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas Polres Malang, bertemu lagi dengan saya Bribtu Febionita dari Humas Polres Malang di podcast SS Station Polres Malang. Nah, di awal tadi sudah kita saksikan nih cuplikan video profil dari sosok polisi yang mungkin masyarakat Kabupaten Malang sudah banyak yang tahu ya. Dan langsung saja kita sapa Pak Umar. Halo Pak Umar, selamat pagi Pak Umar. Selamat pagi Mbak Betty, selamat pagi penonton semuanya. Pak Umar, ini kayaknya lebih enak supaya penonton juga bisa kenal Pak Umar nih. Dicopot aja kali ya maskernya Pak Umar. Kan tadi kita soalnya sudah antigen, mengikuti prokes yaitu swab antigen. Hasilnya alhamdulillah negatif hasilnya. Kita sudah booster vaksin ya. Booster ketiga ya Pak Umar ya. Iya betul. Nah, Pak Umar, ini gimana nih kesibukannya sehari-hari nih? Kok kayaknya semangat banget ini Pak Umar? Alhamdulillah, kesibukannya tetap seperti biasanya di kantor SIM, pelayan di kantor SIM Singosari Polres Malang. Polres Malang yaitu bisa diperkenalkan mungkin Pak Umar ini menjabat sebagai apa? Lalu di bagian apa? Mungkin Pak Umar? Selamat pagi penonton semuanya, perkenalkan saya Aibtu Umar Kiswoyo, Baursim Polres Kabupaten Malang. Begitu ya Pak Umar, di bagian SIM ya Pak Umar betul. ya. Nah, beliau ini merupakan mantan komandan saya ya dulu Pak Umar. Jadi sedikit banyaknya mengenal sosok beliau. Pak Umar sebelumnya berdinas di SIM. Mungkin pengalaman sebelum di SIM ini Pak Umar berdinas di mana Pak Umar? Di mana saja Pak Umar? Saya sebelum di SIM waktu Bintara Baru dulu di Sabara sekitar 4-5 tahun, kemudian di Polsek Tumpang Mbak Wifi. Oh, Polsek Tumpang Pak Umar, sama Mbak Wifi juga pernah di Polsek Tumpang ya, di Polsek Tumpang 11 tahun. Iya Pak Umar. Terus kemudian saya ke Tilang. Oh, pernah di Tilang juga ya Pak Umar ya. Terus terakhir dipercaya di kantor SIM. Oh, di bagian SIM ya Pak Umar. Berarti Pak Umar ini pasti tahu lah tentang informasi SIM, pengurusan SIM ya Pak Umar ya. Apalagi Pak Umar sudah berdinas selama di sana ya Pak Umar ya. Pak Umar, mungkin kan di sobat di rumah ini banyak lah yang bertanya tentang persyaratan pengurusan SIM. Bisa dijelaskan mungkin Pak Umar apa saja yang perlu dipersiapkan ataupun dibawa ketika kita harus mengurus SIM ke kantor Satpas Polres Malang Pak Umar? Betul Mbak Bebi. Untuk penonton semuanya, kita pengurusan SIM di kantor SIM Satpas Polres Malang. Di kantor SIM Singosari kita sudah online Mbak Bebi ya. Online, berarti KTP sudah bebas. Mungkin keluarganya Mbak Bebi dari luar kota, luar pulau bisa perpanjang maupun baru di kantor SIM Polres berarti Malang. KTP luar Singosari. juga bisa ya Pak Betul Umar ya. Syaratnya bawa KTP aja. Lanjut setelah sampai di sana kantor SIM untuk tes kesehatan dan psikologi. Lanjut untuk perpanjangan plus fotokopinya SIM-nya. Berarti KTP, EKTP Pak Umar ya. Betul. Kesehatan, psikologi, untuk khusus yang perpanjangan membawa fotokopi SIM lamanya Pak Umar ya. Dan yang pastinya nggak boleh sampai mati Pak Umar ya, SIM lamanya ya. Nah, itu kan persyaratan yang harus dibawa Pak Umar. Lalu apa saja nih prosedur yang harus diikuti oleh pemohon SIM nanti di sana itu harus mengikuti tes-tes apa aja Pak Umar? Di sana nanti kita jelaskan secara prosedur semua pemohon SIM, kita menyapa pemohon SIM. Pada dasarnya di sana pemohon adalah pengurus SIM. Paling utama kan gitu Mbak Bebi ya. Tapi sebetulnya kalau di kantor SIM Singosari itu seperti reuni Mbak Bebi. Oh gitu. Kita reuni, kita tukar pendapat, tanya jawab, bergembira ria di sana sambil ngasih pengarahan-pengarahan yang sekarang lagi harus prokes, harus pakai masker dan sebagainya, tak luput dari itu. Pertama kita kasih pengarahan, lanjut untuk pemohon semua perpanjang maupun baru setelah berkas dicek sama petugasnya ya. Kemudian kita bagikan formulir untuk mengisi, juga kita pandu, contohnya sudah ada.
kurang jelas, kurang ngerti, bisa ditanyakan kepada saya atau kepada petugasnya. Baik. Lanjut setelah pengisi formulir yang perpanjangan, khusus perpanjangan di lantai 1 untuk bayar BRI ya. SIM C Rp75.000, SIM A ke atas Rp80.000, kalau SIM-nya 2 Rp155.000. Lanjut registrasi, ini tolong registrasi kepada penonton semuanya. Pada saat registrasi data harus betul-betul dibenarkan. Mungkin ada perubahan data, perubahan ganti alamat dan sebagainya. Karena di sana ada layar pembanding ya, ada 2 ya layar pembanding itu. Silakan dicek dari atas ke bawah, data yang salah bisa dibenarkan, kemudian foto ya. Setelah selesai data benar akurat, kemudian selanjutnya untuk foto. Sebelum foto masker, topi, kacamata dilepas, kita nyiapkan juga ada cermin juga, mungkin yang mau berdandan ya. Yang siapkan apa? Adanya apa nih Pak Umar di sana? Cermin. Cewek ya. Terus sisir bisa ada nggak Pak Umar? Sisir ya. Terus kalau cowok mau pometan ada nggak Pak Umar di sana? Oh ya nanti saya siapkan. Pak Umar tuh, biar rambutnya kayak duren. Nanti saya siapkan juga ya. Dan tolong foto harus senyum ya. Oh gitu. Karena untuk 5 tahun Mbak Baby. Untuk 5 tahun ya. Baik. Untuk 5 tahun ya. Karena ini kan SIM kan 5 tahun nih Pak Umar. Betul. Ini nih kadang saya juga ketika saya perpanjangan SIM itu yang saya pentingkan adalah fotonya Pak Umar. Karena itu kan selama nanti kita membawa itu SIM kan pasti nanti Pak polisinya lihat nih. Jadi kan fotonya harus nggak boleh serem itu Pak Umar. Mungkin ada tips nggak Pak Umar itu? Betul, untuk penonton semuanya sebelum melaksanakan foto ya. Langsung aja Pak Umar dipraktekkan ini. Bagaimana Pak Umar? Sebelum Saya tirukan melaksanakan ini Pak foto Umar. silakan diatur. Ya. Mohon maaf, pandangan harus lurus ke depan. Baik. Usahakan senyum sedikit ya. Mbak Baby senyum sedikit ya. Senyum sedikit. biar kelihatan fresh Baby. Intinya kalau sudah fresh istilahnya masih punya utang dan sebagainya, kita harus fresh perfect ya. Mohon maaf sekali lagi, yang perutnya nggak besar bisa ditahan Baby ya. Ditahan ya seperti ini, ditahan. Tarik punggungnya, ditarik. Lurus ke depan ya, lurus ke depan. Senyum sedikit, nanti petugasnya masih kode 1 2 3. Nah, kalau itu udah selesai foto, udah selesai nanti kembalikan lagi, jambernya keluar, kembalikan lagi. Gini lagi Pak Umar. Iya betul. Pokoknya biasanya bagus Pak Baby ya. Baik Pak Umar. Wah seru sekali ya sepertinya ya. Kendalanya pasti kan ada kendala-kendala nih Pak Umar selama Pak Umar bertugas di sana. Terutama mungkin bagi pemohon yang mungkin dia bosan dalam waktu menunggu antrian atau mungkin kurang sabar gitu. Bagaimana Pak Umar cara mengatasi pemohon yang seperti itu Pak Umar? Yang jelas untuk penonton pemohon SIM di sana Mbak Baby, saya jamin enggak bosan Mbak Baby. Karena mohon maaf, kita ngasih pengarahan, kita juga mendampingi terus kan. Kita mendampingi pemohon terus dari awal sampai proses sampai terakhirnya, kita selalu mendampingi mereka, ngasih edukasi, ngasih pengarahan dan sebagainya. Insya Allah yang datang pagi sudah sangat jelas Mbak ya. Pokoknya pemohon di sana saya ajari untuk selalu pinter dan cerdas. Iya betul ya. Gitu ya, Pak Umar, kurang jelas harus bertanya, kurang mengerti silakan bertanya. Kita pandu sedemikian rupa. Pokoknya pulang dari sana, semua pemohon SIM pulang dari sana harus pinter dan cerdas. Oh berarti intinya komunikasi ya Pak ya, Umar. Betul. Ada kendala, pemohon SIM tidak usah malu-malu untuk bertanya kepada petugas supaya nanti apa Pak Umar tadi motonya tadi pinter, cerdas. Ya betul. Nah Pak Umar, ini saya dengar-dengar kan katanya dulu ada pemohon SIM juga nih yang katanya waktu mau membayar nih uangnya nih kurang Pak Umar. Itu gimana ceritanya Pak Umar? Kok sampai Pak Umar tahu ini? Bagaimana ini? Apa orangnya bilang ke Pak Umar atau orangnya gimana? Betul Mbak Baby. Kita dari awal kasih pengarahan untuk permohonan SIM baru, SIM C, SIM perpanjangan SIM C 75, SIM A 80.000, lanjut untuk baru nanti sudah lulus teori praktek, SIM C 100, SIM A 120.000. Itu saya dari depan saya tanya ya. Dari depan siapa yang nggak bawa uang atau uangnya kurang bisa angkat tangan, insya Allah nanti saya bantu untuk pembayarannya. Tapi biasanya untuk pemohon itu malah tertawa dia tuh, tertawa. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada, mohon maaf ya, ada salah satu pemohon dari Kepanjen itu uangnya kurang 25.000 kan setelah bayar kesehatan dan psikologi uangnya tinggal 50.000 padahal bayarnya kan 75.000. Akhirnya mohon maaf saya tambah 20.000. Tapi sangat-sangat jarang itu. Padahal saya tanya siapa yang bawa uang atau uangnya kurang silakan angkat tangan. Ya mungkin karena malu mungkin Pak Umar. Langsung disambut dengan sukacita. Padahal Pak Umar itu nggak bercanda tapi mau membantu ya Pak Umar ya. Baik Pak Umar. Tapi rata-rata sudah mempersiapkan diri dari rumah ya. Oh gitu Pak Umar. Pak Umar, ini yang mau saya tanyakan lagi nih yang paling menjadi misteri nih. Sarapan Rp2.000 itu saya dengar-dengar katanya di kantin Satpas itu ada Pak Umar. 2.000 itu dapat apa Pak Umar? Ya Mbak Baby sebetulnya itu intermezzo saja. Tapi selain intermezzo, Pak Bu kantinnya sudah tak kasih tahu Bu Mbak Baby. Ya. Bu, nanti kalau ada pemohon SIM yang
Makanya seperti yang saya jelaskan ya, makanya kan cukup nasi putih ya. Ya 2 hari karena hanya 2.000 loh Mbak Bebi ya. Makanya nasi putih. Kemudian sayurnya kuah Mbak Bebi. Jangan sayur Mbak Bebi. Sayurnya nggak dapat. Nggak boleh, kalau boleh nanti nambah ya. Kuah sop bisa kuah bening, sambalnya pakai sambal biar mungkin biar sedap. Ya, biar sedap ya pakai sambal. Ikannya ada ikannya Mbak Bebi. Iya, dapat ikannya kerupuk yang kecil itu ya. Satu aja. Kerupuk yang kecil di black. Ya, itu kan juga ayam juga. Ya. Udah, kerupuk satu, minumnya gelas air putih yang kecil ya. Itu hanya 2.000. Saya kasih tahu pada pemohon semuanya. Tapi insya Allah pemohon juga tertawa gembira ria. Tapi selama ini kelihatannya belum ada yang nyoba kelihatannya ya. Padahal sebetulnya itu nggak bohong saya itu. Kantinnya juga tak tembusi. Tapi selama tanya, Ibu apakah ada pesan yang makan 2.000? Sementara belum ada Pak Umar gitu. Mungkin penonton yang berkenan mau nyoba makan 2.000 ya. Yang penting nggak sambut ya, yang nggak boleh disambut. Karena pemohon di sana itu semuanya sebelum pulang sarankan untuk sarapan Mbak Bebi. Karena mohon maaf tahu sendiri kan pemohon dari Malang Selatan rumahnya sangat jauh. Iya, Pak Umar, baik. Di jalan bisa 3 jam 4 jam. Jangan sampai semaput di jalan raya. Saya kasihkan monggo silakan sebelum pulang kantin SIM-nya sudah jadi langsung pintu keluar belok kiri langsung ke kantin. Gitu, Diundang sama Pak Umar ya, makan minum ngopi ngeteh di kantin sana. Nah, itu penonton. Ya, Pak Umar udah janji tuh. Makan minum ngopi ngeteh di kantin sana bebas ya. Makan minum ngopi ngeteh kantin sana bebas ya. Namun jangan lupa ya Mbak Bebi ya, setelah makan minum ngopi ngeteh harus bayar ya. Benar, Pak. Berarti udah terpecahkan nih misteri 2.000-nya Pak. Ternyata isinya itu ya, Pak Umar. Nasi pakai kuah tapi nggak ada sayur Pak Umar ya. Sama kerupuk ya, sama sambal. Minumnya gelas air putih kecil ya, kecil ya. Yang penting nggak keseratan. Iya, penting keseratan ya, cocok ya. Bener Pak Umar. Nah, selain itu mungkin Pak Umar bisa menceritakan nih apa sih pengalaman yang Pak Umar tidak bisa lupakan nih selama menjadi Pak Orsim di Satpas Polres Malang Pak Umar yang sampai benar-benar sampai inget sampai sekarang nggak bisa. Mohon maaf memang saya di sana kan selain dari ya dituakan di sana, selain saya memberi pengarahan, memberi edukasi, memberikan sedikit ilmu yang saya alami saat ini, akhirnya banyak yang terkesima. Bahkan ada salah satu pemohon Mbak Bebi, dia itu mau izin mau bercerai karena yang perempuannya mohon maaf agak ada masalah, itu pun izin sama saya. Terus saya itu apanya Mbak Bebi ya? Karena dia mempercayai pada saya, akhirnya mohon maaf saya kasih pengarahan Mbak Bebi. Apakah sampai sudah mengajak ke hal yang baik? Apakah sampai sudah mengajari, mohon maaf secara muslim ya, apa mengajari cara bersolat dan sebagainya? Akhirnya dia juga menyadari, tolong untuk berdekat pada mertuanya lebih dekat intennya seperti apa, solusinya seperti apa. Alhamdulillah saran-saran saya digunakan dan alhamdulillah sekarang sudah baikan. Berarti nggak jadi bercerai ya? Anak 2 Mbak Berarti nggak jadi cerai gara-gara Pak Umar ya? Iya, tak kasih konselingnya di Pak Umar ini. Ya, konseling terus, konseling. Akhirnya alhamdulillah rukun, rujuk, sekarang damai Mbak Bebi. Iya, dia kan di sales Mbak Bebi. Gitu. Sales kue itu. Datang ke kantor bawa 2 kue itu. Alah, nggak usah. Saya ucapkan terima kasih karena sudah. Padahal Pak Umar ini maksudnya ikhlas ya membantu. Yang penting ikhlas, ya betul. Ya. Nah, selain itu ada apa lagi Pak Umar? Kira-kira. Yang dari Lawang itu, mohon maaf, ibu-ibu pengajian itu. Ibu-ibu pengajian itu mau acara pengajian, saya mau suruh ngasih tausiah di sana. Padahal kan saya bukan ustadz, Mbak Fitri, Mbak Bebi. Saya kan ya bukan ustadz. Tapi alhamdulillah, Bu, mohon maaf saya bukan ustadz. Saya hanya mengasih pengarahan seperti itu. Sebenarnya enggak apa-apa, yang penting Bapak datang aja ngasih pengarahan. Karena bukan ranahnya saya, betul ya. Mungkin terkesima dia ya. Jadi sampai sebegitunya ya Pak Umar ini. Betul. Beliau ini merupakan Baur SIM yang harusnya memberikan informasi terkait SIM, juga merangkap sebagai konseling pemohon yang punya masalah, bahkan sempat diundang yang menjadi pembicara di acara ibu-ibu PKK. Jadi multi talent ya Pak Umar ya Pak Umar. Betul. Seru sekali Pak Umar. Nah Pak Umar, saya lihat ini kan Pak Umar dari tadi awal saya ngomong sampai sekarang ini kayaknya semangat banget. Istilahnya kalau handphone itu kayak nggak pernah lowbat Pak Umar. Ada tips nggak sih Pak Umar yang bisa dibagikan ke saya ini? Sebetulnya sama Mbak Bebi. Yang penting kita selalu ikhlas dalam melaksanakan pekerjaan apapun. Insya Allah pasti ada jalan ya. Ada jalan, pasti ada jalan. Ikhlas saya itu ya betul. Yang penting semangat, ikhlas, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau agama Islam, agama lain yang monggo sesuai dengan agama masing-masing. Yang penting kita ikhlas melaksanakan pekerjaan apapun pasti ada jalan. Sebetulnya biasa saja Mbak Bebi. Saya itu hanya minumnya, mohon maaf ya, mungkin ini resep saya juga gitu ya. Ada resep nih dari Pak Umar nih. Apalagi masa pandemi seperti ini kita minum yang hangat-hangat ya. Resep saya minum jahe, ya minum jahe
Yang kecil itu ya, yang jahe jembreng, jahe ya. Jahenya diapakan Pak Umar? Jahe sama kencur sama jahe, kencur, serai, digeprek, ya. Lalu langsung dimasukkan dalam gelas, kasih air panas, gulanya gula batu, diminum setiap hari. Insya Allah suaranya akan semakin lama semakin kenceng seperti saya. Gitu ya berarti. Karena semakin siang itu di sana nggak boleh semakin redup, Mbak Baby. Kalau sama pengaran pagi sampai siang harus semakin tinggi. Dan ada inovasi loh, Mbak Baby. Sudah tahu belum? Sinar. Oh itu apa itu Pak Umar sinar? Sinar itu SIM nasional presisi. Iya, begitu. Iya. Iya, ini Pak Umar saya juga belum menanya nih di SIM Satpas Polres Malang nih inovasinya apa aja nih Pak Umar? Ada Sinar. Kalau Sinar itu aplikasi digital Korantas Mbak Bebi ya. Mbak Bebi cukup di rumah saja, nanti aplikasi di sana ya, bisa dikerjakan di sana. Fotonya semua gimana Pak Umar? Online, kesehatannya online, lanjut psikologinya online, fotonya background-nya biru. Oh berarti foto ya, sendiri ya, Pak Umar betul, ya? background biru, fotonya terbaru, lanjut baik. nanti di upload semuanya, dikirim, ada aplikasi yang harus diikuti, termasuk pembayarannya pakai akun BNI Mbak. Yuk, nanti bisa dikirim di rumah masing-masing atau diambil ya, di kantor Satpas Singosari. Begitu. Kita kerjasama sama kantor pos Mbak. Ya, begitu. Kita MU dengan kantor pos. Nanti kita bahas next berikutnya itu ya. Iya. Berarti inovasinya itu ya Pak. Sinar, ada Simanis juga. Simanis itu apa Pak Umar? Simanita saja. Khusus Kabupaten Malang untuk wanita number one ya. Gitu kita ya. utamakan Mbak Bibi. Selain yang hamil menyusui, seluruh wanita kita utamakan. Kita mandang secara kemanusiaan juga. Kan kasihan ibu-ibu pekerjaannya kan tahu sendiri ya. Iya, masa nyuci, ngajari anak sekolah dan iya, sebagainya. Benar. Termasuk saya apalagi nih kan, ya, Mbak Biti yang menyusui harus menyusui segera menyusui di rumah lah kan itu harus kita percepat kasihan ya kita percepat untuk perempuan si wanita saja number one. Ya. Baik Pak Umar. Pak Umar mungkin Pak Umar ada pesan atau yang mau disampaikan nih, mumpung Pak Umar di sini kan, jarang-jarang nih saya undang Pak Umar nih. Nah, yang nonton juga banyak nih Pak Umar. Ya. Mungkin ada pesan nih atau apapun yang mau disampaikan kepada penonton di rumah nih Pak Umar, silahkan. Penonton yang di rumah semuanya, tolong diperhatikan, mohon maaf kalau pengurusan SIM di kantor SIM Singosari Polres Malang nanti kurang jelas, kurang ngerti, silahkan tanyakan kepada petugas, hindari calo, percaya pada diri sendiri ya. Kalau pertanyaan sama petugas kurang puas, langsung bisa bertanya kepada saya di kantor SIM. Namun jika dari rumah minta konfirmasi atau informasi hanya segera telepon dan sebagainya bisa ditulis Mbak Bibi ya. Ya, ditulis kita di kantor SIM juga ada nomor telepon, nanti dilayani staf saya setiap jam kerja hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan nomor telepon Mbak Bebi. Mungkin penonton bisa ditulis ya. Oh begitu Pak Umar ya. Bisa sampaikan nih nomor yang bisa dihubungi. Nomor telepon kantor Satpas Singosari Polres Malang 0811 394673 kali. Saya ulangi sekali lagi 081139467777. Baik, jangan lupa dicatat ya. Ya itu nomor kantor ya. Kantornya, nomor kantor ya. Pak Umar. Lanjut mungkin kurang puas dengan pelayanan staf saya atau supaya kurang langsung telepon ke saya bisa 082274000122. Saya ulangi sekali lagi nomor telepon Pak Umar 082274000122. Insya Allah 24 jam Mbak Bebi yang saya ya. Itu ya. Tuh ya, jangan lupa dicatat ya nomornya Pak Umar. Betul. Dan nomor kantor Satpas Singosari mungkin Polres bagi Malang. Info yang perlu ditanya-tanyakan ya, atau yang belum mengerti jelas bisa langsung di nomor-nomor tersebut ya Pak Umar. Nah itu Sobat Polres Malang sudah jelas. Yang pertama kita harus menghindari calo. Bila ada kendala langsung tanyakan kepada petugas. Jangan pernah takut ataupun malu. Bila mana mau berlatih ujian praktek juga bisa ya Pak Umar ya. Bersama pelatihan bersama DRC saya dengar-dengar ya Pak Umar ya. Termasuk yang baru itu Mbak Bebi ya. Kita ulangi lagi tadi agak keselip ya. Yang prosesi baru kan harus ujian komputer dan ujian praktek. Begitu, Mbak. Sekarang sudah pakai online Mbak Bebi. Tidak pakai manual seperti dulu ya. Pakai online, pakai layar sentuh, pakai touchscreen dan nilai terendah 70. Harus lulus. Gitu, 70. Alangkah baiknya bisa belajar Mbak Bebi. Kita bisa belajar di YouTube, tekan soal-soal ujian teori SIM. Namun yang malas belajar bisa nanti saya di kantor saya siapkan buku panduan. Yang malas baca buku ya bisa langsung tak kasih kuncinya ya. Kunci apa nih Pak? Kunci soal-soalnya ya karena pilihannya hanya benar dan salah, bukan kuncinya benar salah itu ya. Kuncinya kan benar dan salah. Baik. Itu ada suara Mbak Baby. Ya pakai seperti ini ada suara, ada gambar.
Itu mohon tolong diperhatikan, ada suara, ada gambar, nggak usah panik, nggak usah bingung ya. Itu suaranya tertib berlalu lintas, gambarnya tertib berlalu lintas, langsung tekan benar. Namun salah satu salah, tekan salah. Contoh satu soal, Mbak Bevi tak kasih saya soal. Suaranya dengarnya seperti ini. Mendekati simpang 4 kendaraan harus mengurangi kecepatannya. Betul apa tidak, Mbak Bevi? Betul, Pak. Ya betul. Namun gambarnya di depan mata, ada komputer, ada TV di depan mata, gambarnya speedometer. Tapi kecepatannya malah begitu. semakin lama semakin tinggi gini. Berarti ditekan salah. Karena gambarnya Karena harus suaranya sinkron benar, ya. Suaranya benar, gambarnya salah. Itu tekan salah. Pokoknya suara plus gambar hasilnya apa gitu ya. Nah, suara benar, tertib berlalu lintas, gambarnya tertib berlalu lintas, tekan benar. Gitu, Salah satu benar. salah, tekan salah, pasti lulus itu. Pasti ya, lulus tuh, untuk Pak pemohon Umar. semuanya. Nah, itu tuh kuncinya ya. tips dari Pak Umar ya, Pak Umar ya. Nggak usah supaya- panik, nggak usah bingung. Ya. Oh, begitu, Fokus Pak Umar. konsentrasi. Lanjut yang praktek, Mbak Bebi. Bagi pemohon yang mau ngurusin, kalau bisa sebelum ujian bisa belajar praktek di kantor. Nanti kita pandu, kita ada DRC yaitu DRC itu ya, Pak Umar, ya? DRC juga ada, ke kantor dipandu sama petugasnya. Jangan sampai setelah ujian nggak lulus baru belajar. Namun yang nggak lulus, siap kita pandu biar besok ngulangnya berikutnya next waktu mengulang biar bisa lulus. Demikian Mbak Bebi. Oh begitu Pak Ya. Umar. Pak Umar nanti mungkin ada yang penasaran dengan Pak Umar nih karena setelah lihat nonton YouTube pingin ketemu Pak Umar waktu ngurus SIM itu Pak Umar kira-kira di Satpas itu jam berapa aja Pak Umar? Saya sampai selesai, Mbak. selalu ada, Pak Umar? Saya Tiap hari ya? pagi masih pengarahan, masih penjelasan kepada pemohon, mendampingi mereka sampai selesai, sampai kantor tutup baru saya juga begitu gitu pula. ya? Iya, Berarti iya. selalu Setiap ada Pak saat Umar ya? betul, setiap saat. Iya, Mantap betul. sekali. Iya. Jadi mungkin nanti setelah nonton Pak Umar banyak fansnya nih. Oh nanti ya, ya. siap. Ya, Yang saya mau tunggu dengan datang senang nih, hati. saking pinginnya ketemu Pak Umar nih. Betul, Jadi betul, semangat betul. ngurusinnya Iya, ya betul, Pak Umar betul, ya. betul. Nah, Pak Umar ini merupakan contoh tauladan bagi kita semua, khususnya bagi saya yang masih jenjang karir kedinasannya kan masih panjang nih Pak Umar saya ya. Mengapa saya sebut beliau seperti itu? Karena merupakan sosok anggota Polri yang terbuka dan dekat dengan masyarakat. Dan sosok yang sangat humanis pastinya, humanis, ceria, semangat, dan tidak pernah luntur semangatnya dalam melaksanakan tugas ya Pak Umar ya. Dan yang pertama pasti support dari keluarga. Betul Pak Umar? Betul. Pak Umar, kita nih ngobrolnya terlalu seru sampai nggak keras ini. Loh, iya, dah. Iya, bersetengah jam Pak Umar kita ngomong nih. Ya, oke, saya kira barusan kita ngomong-ngomong Ya, ini kayaknya tadi barusan ya. Iya. Saking serunya nih Iya. Pak Umar. Ya sebenarnya sedih nih harus berpisah sama Pak Umar. Yang pertama pastinya saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Umar karena sudah Sama-sama. meluangkan waktunya untuk datang ke podcast SS Station Polres Malang ini Pak Umar. Dan untuk penonton di rumah jangan lupa nih untuk like, komen dan apa Pak Umar? Subscribe. Iya. Subscribe Pak Umar. Oh ya, subscribe. Iya. Jangan lupa subscribe official YouTube Polres Malang dan kita juga punya Instagram nih Pak Umar. Iya, Polres iya. Malang Polisi Adem itu jangan lupa di-follow. Di sana banyak info-info tentang kepolisian terutama di Polres Malang nih Pak Umar. Nah, sekian saya akhiri dengan saya Bribtu Febionita dan Saya Aibtu Umar Bausim Polres Malang. salam Presisi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.